Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa mari kita awali dengan membaca umul kitab bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, kita mulai pembahasan kita. Sekarang adalah al-munasakhot. Munasakhot itu maksudnya adalah kematian beruntun. Maksudnya beruntun itu A meninggal, kemudian sebelum warisannya dibagikan disusul B meninggal. Jadi seharusnya B menjadi ahli warisnya A, tapi B kemudian meninggal. Itu namanya munasakhot. Beda kalau matinya bersamaan. Kalau mati bersamaan atau beruntun tapi tidak diketahui siapa yang mati dulu, nah itu namanya ghurqa. Nanti pada pembahasan selanjutnya nanti akan membahas ghurqa. Jadi kalau kematian munasakhot itu beruntun. Baik, masuk pada pembahasan macam-macam munasakhot. Yang pertama, ahli waris dari mayit ke satu bukan ahli waris dari mayit kedua. Jadi ini contohnya, ahli waris ke satunya ini, kemudian ahli waris keduanya ini, jadi berbeda. Jadi ahli waris yang ke satu bukan ahli waris yang mayit kedua. Contohnya ini, coba ini pada gambar ini kita ilustrasikan. Jadi begini, ini zaujah ini meninggal, jadi ini dikatakan mayit awal. Zaujah meninggal, nah dia meninggal, ahli warisnya adalah suaminya Zauj, dan ahli warisnya Umi dan Amun paman. Abi dan jadnya sudah meninggal sejak dulu ini, makanya saya arsir. Jadi zaujah ini ahli warisnya 3, Umi, Amun, dan Zauj. Nah ini di sini saya tulis Zauj, Umi, dan Amun. Kemudian sebelum sempat dibagi warisannya ternyata Zauj kemudian meninggal. Nah, ini mayit sani, jadi mayit yang kedua. Nah Zauj ini meninggal, dia meninggalkan Abi dan Umi, ayah dan ibu. Nah, ayah dan ibunya Zauj ini kan tidak dapat warisan dari zaujah yang ini karena bukan ahli warisnya, mertua dia. Jadi mertua kan nggak dapat warisan dari menantu. Nah, makanya nanti cara penghitungannya adalah ada 4 macam, perbandingannya memakai mumasalah, mudakhalah, muwafaqah, dan mubayanah. Nah, yang sekarang yang pertama adalah perbandingan mumasalah. Jadi kita hitung dulu bagian masing-masing. Jadi Zauj bagian setengah, Umi mendapat bagian sepertiga, dan Amunkin mendapat asobah. Asobah binafsih ini. Jadi asal masalahnya adalah 6 dan sahamnya kita cari satu persatu. Nah, ini 3, 2 dan sisanya 1. Nah, saham 3 ini karena Zauj ini kemudian meninggal, maka saham 3 ini nanti diberikan kepada Umi dan Abi. Nah ini Zauj meninggal. Nah terus yang 2 ini kita taruh sini biar mudah nanti, dan 1 ini tetap miliknya Amunkin juga taruh sini. Nah ini sudah paten. Nah tinggal 3-nya ini nanti diperebutkan di sini. Nah, kita hitung dulu Abi dan Umi bagiannya berapa. Umi mendapat sepertiga, Abi mendapat asobah. Kemudian asal masalahnya 3. Nah, perbandingan mumasalahnya di sini. Nah, ini antara 3 dengan 3 itu adalah perbandingan mumasalah. Ya udah, mumasalah itu sama. Jadi saham 3 nanti direbutkan Umi Abi. Kebetulan Umi Abi sahamnya, total sahamnya juga 3. Jadi ya udah pas. Jadi langsung. Nah, terus sisanya 2 untuk Abi. Ya udah. Jadi nanti kalau membagi warisan maka kita memakai saham yang ini. Terus asal masalahnya mana? Asal masalahnya ya 6. 6 itu kan udah sama ini. Asal masalah yang di sini 6, yang di sini 6. Nah, ini asal masalah gabungan. Jadi gabungan ini 2 tambah 1, 2 tambah 1-nya dari sini. Kemudian 1, 2-nya ini ya miliknya Zauj, ahli warisnya Zaujani ini, ahli warisnya mayit yang kedua.
Nah, semuanya digabung totalnya 6. Nah, udah, kalau pokoknya udah sama dengan asal masalah yang sini berarti beres. Nah, itu. Jadi itu nanti kalau ada hartanya berapa ya tinggal hartanya dibagi ini, dibagi asal masalah ini, terus dikalikan masing-masing saham. Jadi begitu, itu untuk mumasalah. Baik, kita lanjut sekarang ke perbandingan mudakhalah. Kalau perbandingan mudakhalah, nah bilangan yang besar bisa dibagi yang kecil. Bilangan yang besar bisa dibagi yang kecil. Nanti, nah ini ilustrasinya di sini. Ini mayat awal. Ini mayat awal. Dia meninggalkan ahli warisnya bintani, 2 bintun, terus ibnun 1, terus ibnun 2. Sebenarnya ibnunnya 2, tapi kebetulan ibnun yang ini meninggal. Jadi yang mati duluan ini kemudian disusul dengan yang ini. Nah, ketika dia mati, nanti maka ahli warisnya adalah ya ini juga. Berarti ini statusnya jadi saudara. Ini saudarinya ini. Kemudian dia sudah punya istri, berarti ini ahli warisnya ini. Jadi Zaud ini tidak menjadi ahli warisnya mayit yang ini, yang awal ini, karena dia mertuanya. Terus ini juga begitu. Bintun ini tidak menjadi ahli warisnya ini karena terhalang oleh ibnun. Ini kan statusnya cucu. Nah, maka dia hanya dapat dari ini, dari ahli waris kedua, dari mayit yang kedua. Ibnun kebetulan sudah meninggal, ini maksudnya di arsir ini meninggal dan ada cucu. Nah, cucu ini dapat nanti. Jadi akhirnya ahli warisnya mayit yang kedua ada 3 ini, zaujah, bintun, ibnu. Baik, kita langsung masuk pada contoh di sini. Nah, ini mayit pertama meninggalkan ahli waris ini. Ibnunnya 2, terus bintun 2 ini ya ini bintani ini. Nah, kita cari bagian masing-masing. Semuanya ya ahli waris asobah ini. Ini asobah binafsi, yang perempuan asobah bilgoir. Berarti asal masalahnya berapa? Asal masalahnya kita hitung per kepala. Laki-laki dianggap punya 2 kepala. Berarti ini ada 4 kepala laki-lakinya, perempuannya 2. Berarti totalnya ada 6. Nah ini dibagi sahamnya. Nah ini laki-laki dapat 2, ibnunnya. Terus bintun dianggap 1. Lidakari mislu hadil unsayain. Terus kemudian ini kita hitung zaujah. Nah ini zaujah bintun ibni ini adalah ahli warisnya yang mayit kedua ini. Zaujah bintun ibni. Nah jadi statusnya ibnun. Ibnun itu adalah saudaranya mayit yang kedua. Ini ibnun ini adalah statusnya saudaranya mayit yang kedua. Nah makanya di sini saya tulis akhun kin. Dan bintun di sini ini adalah saudarinya, saudari perempuan lah ini. Bintani ini, 2 bintun ini adalah saudarinya mayit yang kedua. Ini statusnya uhtun koh, saudarinya mayit yang kedua. Lah ini dia tidak dapat dari mayit yang kedua, tidak dapat karena terhalang oleh bintun ini, terhalang oleh anak. Baik, saya lanjutkan. Berarti ini langsung kita teruskan. Zaujah dapat 1/8, bintun dapat setengah, ibnun dapat asobah. Oh ini mahjub ya. Ini yang mahjub ini terhalang oleh yang saya ceritakan tadi. Ini semuanya mahjub. Terhalang dari mayit yang kedua. Kalau dari mayit yang pertama dapat asobah. Ini loh. Ibnun ini dari mayit yang pertama dapat asobah, tapi ibnun dari mayit yang kedua terhalang. Nah, terhalang oleh ini anaknya ini, karena ada anak maka saudaranya ini nggak dapat, saudaranya mayit kedua ini juga terhalang. Baik, kita lanjut. Asal masalahnya 8. Terus nah ini ibnun yang meninggal ini sahamnya sebenarnya hanya 2, tapi dibutuhkan ahli warisnya membutuhkan saham 8. Nah maka harus kita cari titik temunya. Titik temunya adalah dengan KPK. Ini namanya perbandingan mudakhalah. Maksudnya bilangan yang besar ini 8 bisa dibagi bilangan yang kecil. Ini 2. Ya segini aja enaknya. Kita cari KPK-nya. Jadi bilangan 2 dan 8 ini kita cari KPK-nya. KPK-nya berapa? Antara 2 dan 8. Nah, yaitu KPK-nya adalah 8. Jadi bagaimana nanti 2 ini dikali berapa bisa jadi 8. Kalau yang 8 yang bawah sudah 8, berarti tinggal dikali 1. Nah itu jadi nanti yang 2 ini semuanya dikali 4. Karena untuk menemukan 8 dia harus dikali 4. Nah itu semua sahamnya ke bawah akhirnya juga dikali 4.
Jadi begitu. Jadi agar sahamnya yang 2 ini biar sama. Akhirnya semuanya efeknya dikali 4. Terus dikali 4. Lah yang ini dikali 1. Nanti nah ini yang 8 kita tarik ke sini biar mudah nanti penghitungannya. 4 dari sini. Terus ini. Nah ini 4-nya kita tarik ke sini. Nah ini 1, ini 4. Sisanya untuk Ibnu Ibnin. Dah, jadi begitu. Nah ini sebenarnya ini ya dikali 1 kali 1 supaya ini tadi KPK-nya dari ini tadi. Udah, jadi kita totalnya 24. Nah kan, kalau sudah sama dengan ini berarti sudah benar. Jadi asal masalah yang di sini 24, yang di sini 24. Baik, ini perbandingan mudakhalah. Jadi nanti kalau ada harta, ya hartanya dibagi 24 dulu. Setelah dibagi 24 dikalikan saham masing-masing untuk menentukan harta warisan masing-masing. Jadi begitu.